Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi, Mister. Oke, sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tujuannya agar dalam mengawali pembelajaran pada pagi hari ini kita diberikan kebarokahan dalam kita menuntut ilmu. Silakan untuk ketua kelas dipimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Pagi yang cerah, senyum yang ceria. Aku pasti bisa bersama. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, Mister mau absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tak hadir? Desvita? Alwi? Hadir semua ya? Alhamdulillah, berarti semuanya hadir. Oke? Silakan yang kanan kirinya masih ada sampah, silakan dibersihkan. Silakan, sampah-sampahnya. Bajunya yang belum rapi dirapikan. Jadi, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi terkait larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Kenapa ini sangat penting bagi kita? Ya, karena zina itu salah satu termasuk dari dosa besar. Dan di Indonesia ini tidak ada tobatnya. Tobatnya hanya ada di Mekah. Itu pun harus orang Arab. Kalau bukan orang Arab nggak bisa. Dan Indonesia tidak ada. Kalau nanti kalian di Indonesia ini tobatnya seperti Mekah, nanti melanggar apa? HAM, hak asasi manusia. Karena di negara kita itu diatur dengan hak asasi manusia. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ya, peserta didik dapat memahami definisi dan bahaya pergaulan bebas serta perbuatan zina dalam persepsi Islam. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi upaya pencegahan pergaulan bebas sesuai dengan nilai-nilai agama. Kemudian peserta didik dapat menjelaskan dampak negatif pergaulan bebas terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Kemudian peserta didik menunjukkan sikap tegas dalam menolak pergaulan bebas dan perbuatan zina. Jadi kita bisa lihat ya, orang-orang yang melakukan pergaulan bebas dan zina itu pasti ada mudorotnya, pasti ada apa namanya? Kalau biasa kita tuh azabnya ya kan. Maka itu Allah melarang. Bahkan kalau di dalam ayatnya itu Allah berfirman ya kan, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Karena apa? Sangat keji perbuatannya. Kalau memang apa namanya, kalian tidak mampu ya menikah, yang tidak mampu segera menikah. Bahkan kalau memang takut terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan zina, ya kan, berarti kalian harus meningkatkan keimanan. Salah satunya kalau belum mampu menikah yaitu dengan berpuasa agar menahan hawa nafsu. Oke, sebelum kita melanjut, mungkin kita ice breaking terlebih dahulu ya, biar semangat, biar kalian tidak ngantuk. Apa ice breakingnya? Ya seperti biasa, kita tepuk semangat ya kan? Tepuk semangat. 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 Selanjutnya kita tepuk konsentrasi. Biar pakai konsentrasi, nah ya kan? 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi. Dimulai. Hanya gini, ulangi, sekali lagi. Dimulai. Jangan gini ya, ulangi. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke. Mister mau tanya, ada yang masih ingat nggak pembelajaran kita yang sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Silahkan angkat tangan. Ayo. Oh, Rahma. Pembelajaran pada sebelumnya itu yaitu mengenai tentang iman kepada malaikat. Ada yang tahu selain itu jumlah malaikat itu ada berapa? Oh ya, silakan ya. Coba sebutkan jumlah malaikat, salah satunya, terus tugasnya apa? Malaikat itu jumlahnya ada 10 yang harus kita imani. Dan salah satunya yaitu malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyunya Allah. Oke, kita kasih aplaus sama sebelum lanjut pembelajaran, kita akan melakukan tes awal atau asesmen diagnostik. Silakan kalian buka Kahoot. Nah, silahkan kalian www.kahoot.it. Kemudian masukkan PIN-nya. Kamu turunin.
Nah, tuh. Masih muter, Mister. Klik. Bapak bisa, Pak? Masih muter. Kak, turunin. Nggak usah turunin Oh, aja. enggak dia. Kalau udah browsing, langsung turun ke bawah. Kasih nama ya. Jadi, ini hanya tes awal. Silahkan kerjakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tujuannya nanti Mister akan melihat sejauh mana kemampuan kalian. Udah ya? 1, 2, 3. Silahkan kerjakan masing-masing. Jangan tengok kanan, tengok kiri. Nah, untuk terkait pembelajaran kita hari ini ya, pembelajaran kita hari ini itu berbasis teknologi. Nanti kalian akan mengerjakan kuis, baik itu dari Quizizz ataupun dari Kahoot. Sekarang silakan buka Google Docs atau Word juga boleh. Silakan amati video ini, kemudian catat hal-hal yang penting menurut kalian. Tentang larangan berberaktivitas. Kita akan bahas satu persatu. Silahkan dicatat ya, poin-poin pentingnya. Boleh pakai buku, boleh pakai apa namanya? Kita baca ayatnya bersama-sama. Boleh pakai Google Docs atau Word. Oke, cukup ya. Nah, bisa mau tanya sekarang. Dari hasil pengamatan kalian, kira-kira apa yang telah kalian dapatkan? Poin-poin apa yang telah kalian dapatkan ya? Nah, coba Lisa, silakan. Jadi di sini zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang sudah balik tanpa adanya ikatan pernikahan. Ada yang lain yang bisa menambahkan? Coba, Yusuf, apa poin penting yang kamu dapatkan? Zina itu adalah bisa diartikan sebagai hubungan intim yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah menurut syariat Islam. Yang lain selain itu, kira-kira bisa poin apa? Ayo, coba Melisa, kamu dapatkan. Jadi poin yang saya dapatkan, zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada hubungan pernikahan yang sah. Nah, zina itu juga dibagi dua, yaitu zina muhson. Yaitu zina muhson adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dan kemudian ada zina ghairu muhson, yaitu hubungan zina antara laki-laki dan perempuan yang bujangan atau perawan. Silakan dihapus dulu. Ini tadi ya sedikit video pengantar bagi kalian tentang apa itu zina atau pergaulan bebas. Di situ dijelaskan tentang hukum, kemudian jenis-jenis zinanya, kemudian dalil-dalil yang terkait dengan pergaulan bebas dan zina. Selanjutnya, Mister akan menampilkan sebuah kasus, sebuah berita dari media. Nanti kalian analisis dari kasus tersebut. Kalian ambil poin-poin pentingnya. Angka ini terbilang tinggi meski di tahun 2023 lalu jumlah penderita HIV Silakan mencapai dicatat ya. 202 orang. Kasus terbanyak ditemukan. Silakan di kira-kira itu dari kasus tersebut kalian catat poin-poin pentingnya. Selanjutnya Mister akan membagi kalian menjadi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Pertama kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Dan 4 kelompok berbagi ya. Oke, ini kalian sudah Mister bagi menjadi 4 kelompok. Tadi Mister sudah membagikan link video. Silahkan dari kedua video itu kalian amati, kalian analisis. Setelah itu silahkan kalian boleh membuat poster atau presentasi. Ya, silahkan dari kelompoknya Erkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian dari zina. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Kesimpulan dari perbuatan zina yaitu zina adalah perbuatan yang dilarang agama. Sebelum kami menutupnya, kami membuka sesi pertanyaan. Baik,
apakah zina ini terbagi menjadi beberapa bagian? Zina terbagi menjadi dua, ada zina muhsan dan zina ghair muhsan. Yang mana orang yang sudah menikah, dan sedangkan zina ghair muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Jadi Mister sedikit menanggapi ya. Dari presentasi kelompoknya RSID sudah lumayan bagus ya. Mungkin sedikit kurang dalam penguasaan materi. Kalau bisa ya menguasai materi sepenuhnya. Oke. Selanjutnya kelompok berikutnya. Kelompoknya Eva, dipersilahkan. Baik, kami dari kelompok 3, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu terkait menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Di sini kelompok kami membuat poster. Sebelum berakhirnya presentasi kami membuka sesi pertanyaan. Jadi mungkin nggak perlu dikasih tulisan yang kecil-kecil itu, karena kalau sewaktu-waktu ditaruh di tempat umum, orang itu nggak akan bisa langsung ngebaca yang kecil-kecilnya itu. Jadi mending judulnya lebih diperjelas aja. Cukup sekian presentasi dari kami. Kita kasih aplaus dulu ya. Oke, dari kelompoknya Eva sudah cukup lumayan bagus ya. Dalam penyampaian, dalam pembuatan posternya juga sudah bagus. Jadi mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi tentang pemahaman, tentang penyampaian materi. Selanjutnya, kelompoknya Lili. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami. Jadi yang pertama adalah menjauhi rokok, minum minuman keras, dan ikut-ikutan teman yang tidak baik. Jadi teman-teman, dari kami membuat poster ini tujuannya tuh agar memberikan hikmah kepada kita semua bahwasanya yang namanya pergaulan bebas dan perbuatan zina itu sangatlah buruk. Adakah yang ingin menambahkan atau yang ingin bertanya? Ayo silakan. Saya mewakili kelompok 3 ingin bertanya, apa tindakan kalian jika teman kalian terjerumus dalam pergaulan bebas? Tindakan pertama yang kami lakukan adalah mengingatkan teman tersebut agar tidak melakukan perbuatan tersebut. Mungkin bisa dengan nasihat-nasihat yang baik agar hatinya itu bisa lebih lapang lagi dan memikirkan akibat yang akan dilakukannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus. Jadi dari kelompoknya Lili sudah lumayan bagus dari segi penyampaian, kemudian pembuatan proyeknya sudah lumayan bagus. Namun dari isi kontennya mungkin terlalu panjang kalau untuk poster, mungkin bisa lebih disederhanakan agar orang yang melihat poster itu akan bisa tahu kalau itu poster pergaulan bebas, larangan pergaulan bebas atau zina. Silahkan kelompok selanjutnya presentasi. Terjaga. Jadi seringkali mengarah pada perilaku beresiko seperti penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan sehingga jauh dari risiko penyakit. Jauh dari diri kita, dan juga kita akan lebih percaya diri dengan adanya nilai moral yang ada dalam diri kita. Jadi saya dari kelompok 2 tidak akan bertanya tapi akan menambahkan saja. Jadi dari poster kalian mungkin dalam konsepnya itu perlu ditambahkan seperti gambar-gambar atau elemen. Juga untuk kontennya atau isi pengertian itu supaya lebih dikurangin agar orang itu lebih gampang dalam membacanya. Ini saya akan sedikit mengoreksi untuk segi poster ya. Posternya gambarnya tidak matching ya kan. Di situ gambar apa itu? Ya, gambar orang menari kayaknya ya. Gambar orang menari. Jadi kurang tidak mencerminkan poster pergaulan bebas dan zina. Jadi bisa diperbaiki ya. Mungkin bisa diperbaiki. Oke. Dari beberapa kelompok tadi sudah melakukan presentasi. Baik itu kelompok 1 sampai kelompok 4. Mungkin di sini Mister akan sedikit menyimpulkan terkait materi kita hari ini. Kenapa? Di dalam larangan pergaulan bebas dan zina ini ada beberapa nilai yang harus kita pahami. Yang pertama itu nilai agama. Ya, di situ ada nilai agama. Kenapa ada nilai agama? Karena salah satu larangan pergaulan bebas ini adalah larangan dari perintah Allah dan larangan Allah. Supaya kita menjauhi. Kemudian ada nilai tanggung jawab. Bagaimana kalian jadi seorang manusia menjaga diri kalian. Ya, menjaga diri kalian agar tidak terjerumus. Tanggung jawab kalian sendiri. Bagaimana kalian tidak terhindar dari penyakit-penyakit akibat dari pergaulan bebas dan zina. Dan macam-macam. Yang nauzubillah min zaliknya yang paling parah itu namanya HIV AIDS. Belum ada obatnya sampai hari ini. Cuman
Jadi kalau orang sudah terkena HIV/AIDS, itu umurnya tidak sampai 20 tahun. Misal, kenanya umur 15 tahun, maka umur 20 tahun bisa meninggal dunia. Kenapa hal biasa seperti itu ya? Karena HIV/AIDS itu virus yang menyerang kekebalan tubuh. Dimana ketika kekebalan tubuh kalian sudah nggak ada, ketika kalian batuk, maka batuknya itu akan menjadi batuk berdarah. Ketika kena korengnya busuk karena nggak sembuh. Akhirnya menyebar penyakit yang lainnya, maka dapat meninggal. Nah sekarang di Indonesia baru ada obat, bukan obat penyembuh, tapi obat membantu imun tubuh kalian. Rutin diminum, itu pun gratis dari pemerintah karena obatnya mahal. Nauzubillah min zalik, itu akibat dari pergaulan bebas dan zina. Selanjutnya ada nilai ke keluarga. Kenapa? Dengan program bebas tersebut, kalau sampai akibatnya itu terhadap ke keluarga kalian, keluarga jadi malu, ya kan? Hubungan antara orang tua dan anak dengan bapak dengan keluarganya tidak harmonis akibat dari pergaulan bebas dan zina. Oke, mungkin cukup ya pembelajaran kita hari ini. Sebelum bisa tutup, sedikit refleksi. Silahkan dibuka laptopnya masing-masing. Silahkan diketik. Mungkin kodenya 21001681. Silakan ditulis poin-poin apa yang paling kamu pelajari hari ini. Ya, silakan ditulis. Dikasih nama masing-masing ya. Dikasih nama, jangan lupa ya. Di sini ada Rahma. Zina adalah perbuatan yang sangat merugikan bagi kita karena akan berdampak buruk di dunia dan akhirat. Kemudian ada, saya banyak belajar hari ini mulai dari pengertian zina, macam-macam zina. Ayo yang lain. Pertanyaan kedua, nah silahkan. Kan bisa membaca dari mentimeternya yang di situ. Dari zina, yaitu zina merupakan perbuatan keji. Zina terbagi menjadi dua, yaitu zina muhson dan ghairu muhson. Kasih nama ya, Yusuf. Zina diartikan sebagai hubungan intim yang dilakukan tanpa adanya ikatan pernikahan. Oke. Kasih nama, jangan lupa. Sudah? Oke, cukup ya. Oke. Sudah cukup bagus lah, ya. Oke, sedikit misalnya mau ambil refleksi pembelajaran hari ini, silahkan apa yang kurang baik dalam belajar ini, mungkin dari medianya kurang ini Mister, atau kelebihannya apa, seperti apa, silahkan ditulis ya. Ditulis untuk bahan koreksi Mister. Dibagikan ke temennya, dibagikan ya. Silahkan ditulis. Silahkan dikumpul. Ya kan, sampai belum? Depan ya belum. Selanjutnya kita melakukan asesmen akhir, ya. Silakan buka quizisnya, buka quizis, ketik quizis.com, masukkan kodenya 553296. Oke, sementara rank 1 Meliza. Kita lihat, kita kasih aplaus. Oke ya, cukup dari kita hari ini. Jadi tadi sedikit dari asesmen akhir kalian mungkin bisa untuk jadi nilai tambah untuk kalian. Kemudian nanti di rumah silakan kalian mencari masalah-masalah terkait tentang pergaulan dan zina. Silakan nanti kalian buat diri kalian itu kalian catat. Misalnya melihat sesuatu kalian catat tentang perilaku pergaulan dan zina. Ya, silakan nanti di rumah. Oke? Cukup ya? Silakan ketua kelas dengan doa kita akhiri pembelajaran ini. Bersiap.
Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berdoa selesai, beri salam.